Perkenalkan, nama saya Islats Aulia Ad-Duha, NPM 21410019, kelas Ilmu Komunikasi 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Emosi dan Komunikasi. Tes intelijensi standar untuk mengukur kecerdasan emosi. 1. Menyadari perasaan-perasaan yang muncul. 2. Menangani emosi tanpa merasa kewalahan menghadapinya. 3. Tidak membiarkan kemunduran dan rasa kecewa menurunkan performa pribadi. 4. Menghubungkan perasaan-perasaan yang dialami agar membantu mendapatkan tujuan hidup. 5. Memahami apa yang dirasakan orang lain tanpa mereka katakan. 6. Memiliki rasa optimis yang kuat dan realistis. Kecerdasan emosi. Yang pertama, perasaan berupa marah, bahagia, sedih, dan kecewa. Kedua, situasi berupa serius, santai, formal, atau semi formal. Yang ketiga, mengkomunikasikan berupa cara berbicara, verbal maupun nonverbal secara efektif. Memahami emosi. Emosi adalah hal yang mendasar pada manusia dan komunikasi. Pengalaman manusia dibagi dalam dua jenis emosi. Yang pertama, emosi dasar yang memiliki alasan biologis, bersifat instingtif, dan universal. 2. Hasil belajar dari interaksi sosial. Kemampuan untuk merasa marah dipengaruhi oleh interaksi sosial melalui hal-hal yang kita pelajari. Contoh, kapan dan apa yang membuat kita marah. Pengaruh sosial terhadap emosi. Emotional communities mengajarkan kita bagaimana memahami dan mengekspresikan emosi. Contoh, keluarga, lingkungan, teman main, komunitas agama, dan sebagainya. Masyarakat dan komunitas mempengaruhi keyakinan kita tentang emosi yang baik atau buruk, emosi yang harus diekspresikan atau ditahan. Teori interaktif tentang emosi bersandar pada 3 konsep kunci. Yang pertama, framing rules, yakni pemaknaan. Yang kedua, feeling rules, yakni perasaan. Dan yang ketiga, emotion work, yakni emosi yang sesuai. Yang pertama, framing rules, yakni pemaknaan. Makna emosi pada situasi tertentu. Contoh, peristiwa sedih dan penghormatan. Orang Amerika Irlandia berjaga semalam suntuk bercerita tentang kebaikan. Di Indonesia ada budaya lek-lekan saat ada kematian untuk menemani keluarga. Kelompok sosial yang berbeda akan mengajarkan framing rules yang berbeda walaupun pada situasi yang sama. Yang kedua, feeling rules, yakni perasaan. Individu punya hak dan harapan untuk merasakan sesuatu di situasi tertentu. Feeling rules mencerminkan dan mengabadikan nilai-nilai budaya dan kelompok sosial. Contoh, di Semai Malaysia, kemarahan akan membawa nasib malang sehingga mereka akan menghindari amarah. Hal ini menjadikan di Semai tidak pernah tercatat adanya pembunuhan. Di Indonesia, ketika anak terlalu banyak bicara di kelas, apakah akan membuat orang tua mahasiswa cemas atau tidak? Harusnya tenang saat di kelas. Yang ketiga, emotion work. Usaha untuk menghasilkan apa yang kita pikir merupakan perasaan yang cocok di situasi tertentu. Komunikasi intrapersonal. Contoh, kalau orang lain sedih karena kecopetan, apa yang kita rasakan? Biasanya, perasaan yang menurut kita sesuai muncul berdasarkan apa yang kita pelajari dari kelompok sosial atau latar belakang budaya. Contoh, kalian kalau jadi dokter, apa yang kalian rasakan ketika harus membedah mayat? Kalau kalian jadi tim SAR, kalian jijik tidak untuk mencari mayat yang sudah membusuk? Ketika kalian menjadi orang yang suka mengumpat, yakni emosi, apa pandangan orang lain tentang kalian? Alasan untuk tidak mengekspresikan emosi. Yang pertama, ekspektasi sosial. Yang kita rasakan dan cara kita mengekspresikannya dipengaruhi oleh budaya dan kelompok sosial di mana kita tinggal. Contohnya, lelaki di Amerika diharapkan dapat mengendalikan emosinya daripada perempuan. Yang kedua, kerapuhan. Saat kita memiliki hubungan dengan seseorang yang kita persepsikan lebih memiliki kuasa, kita akan menekan keluhan dan mengekspresikan rasa tidak nyaman karena adanya kekhawatiran, bahkan orang tersebut akan memberikan hukuman. Contoh, nggak suka, benci, kehilangan kehormatan, atau malu. Selanjutnya, melindungi orang lain. Khawatir melukai atau membuat marah orang lain. Apakah ini termasuk murah hati? Kecenderungan untuk menahan, mengekspresikan emosi untuk melindungi orang lain sering dilakukan orang-orang Asia karena menurut mereka menyakiti hati orang lain itu memalukan. Budaya tradisional Asia juga memandang konflik sebagai sesuatu yang merusak hubungan sosial. Tidak mengekspresikan perasaan, menciptakan penghalang dalam hubungan atau menyebabkan tekanan personal. Peran dalam lingkungan sosial dan profesional. Peranan kita membuat suatu tindakan menjadi tidak pantas. Contoh, bagaimana seorang ratu atau istri presiden harus menjaga pengekspresian emosinya. Kalau ada seorang dokter yang mengumpat pasien di depan orang banyak, apa tanggapan kalian? Tidak ada aturan baku kapan sebaiknya mengekspresikan emosi kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.